Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah tak ada angin, tak ada hujan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba-tiba bicara soal koncoisme, koneksi, dan nepotisme dalam bernegara. Prabowo menegaskan sistem meritokrasi harus ditegakkan. Netizen pun langsung berkomentar, sepertinya Prabowo sudah lupa dengan cawapresnya. Sementara itu, film Dirty Vote yang dikecam kubu Prabowo Gibran direspon tokoh-tokoh. Yusuf Kala mengatakan film Dirty Vote tidak ada apa-apanya dibandingkan kondisi sebenarnya. Sementara mantan Mendak M. Lutfi mengatakan film Dirty Vote kampanye terselubung. Berita-berita menarik di atas soal Prabowo dan juga film Dirty Vote akan kami rangkum bersama informasi menarik dan viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Langsung saja kita masuk ke informasi pertama, ini soal Menteri Pertahanan yang juga merupakan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan kritiknya terhadap praktik tidak baik dalam promosi dan pemberian penghargaan di Indonesia. Praktik yang tidak baik itu disebut Prabowo sebagai koncoisme dan faktor koneksi. Prabowo mengatakan Indonesia harus menerapkan sistem meritokrasi. Meritokrasi adalah penerapan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang berdasarkan kemampuan atau prestasi. Nah, berikut pernyataan Prabowo di sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Magister dan Dokter Unhan di Aula Merah Putih Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin 12 Februari 2024. Segera dipromosikan, segera diberi penghargaan mereka yang berprestasi. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Dan sebagainya. Video Prabowo soal merit system mendapat reaksi dari netizen seperti akun Viantiara yang menulis seperti ini. Gibran yang sabar ya, lansia emang suka lupa. Terus saya pengen ketawa tapi gimana gitu ya. Oke, ini sedangkan akun Setiadi menulis seperti ini. Kayaknya dia udah mulai hilang trust ke Jokowi. Dengar omongannya Bu Koni mau diracun gak sampai 2 tahun. Ya bisa jadi ya, takut jangan-jangan ya ini Pak Prabowo ya. Ada juga akun Wahyu Sukanta yang mengatakan seperti ini. Kayaknya Pak Prabowo masih berpikir ini 2019. Oh, ini 2024 Pak Prabowo. Oke, menarik sekali dan lucu-lucu ya komentar netizen ini. Ayo Pak Prabowo jangan blunder nih di masa tenang ya Pak ya. Jangan blunder, kalau mau bicara itu harus hati-hati, dipikirkan dulu. Kalau kawan inilah komentarnya gimana? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita kedua, ini masih tentang yang viral saat ini soal film dokumenter Dirty Vote yang masih menjadi trending topik di media sosial. Film yang menceritakan kecurangan pemilu yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh politik. Seperti Yusuf Kala, mantan wakil presiden yang kini duduk di kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mengatakan apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote merupakan kebenaran lantaran disertai data-data yang akurat. Bahkan Kala mengatakan film Dirty Vote ini masih lebih ringan daripada kenyataan yang ada pada saat ini. Dan berikut kita simak pernyataan Yusuf Kala. Ya, saya sering nonton dari malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos ini diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang,
Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Ya, jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Jadi, semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua kalau semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato. Semua ada data. Angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jika Yusuf Kala memuji, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru menilai film Dirty Vote ini merupakan kampanye terselubung sebab sutradara, pemain, krunya terang-terangan mendukung capres tertentu. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Lutfi selengkapnya. Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Votes karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk mengattack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain. Sementara itu, film dokumenter Dirty Vote ini yang menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 masih menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia di platform X Twitter. Film yang dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 bertepatan dengan hari pertama masa tenang Pilpres 2024. Menarik perhatian luas dengan reaksi yang bervariasi dari marah hingga dukungan. Ya, benar sekali ya, yang marah ini pasti kebanyakan pendukung Presiden Jokowi atau paslon 2 ya. Nah, yang mendukung ini pasti paslon 1 dan 3. Benar nggak tuh kawan inilah? JK dan Muhammad Lutfi saja berbeda pandangan kan terkait film ini. Kalau kawan inilah gimana reaksinya? Apakah ada yang pindah haluan paslon nih setelah menonton filmnya? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita ketiga, ini soal Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sebelum-sebelumnya mengkritik tajam Jokowi, bahkan menyebutnya sebagai orang yang menjebloskannya ke penjara, tidak bisa bekerja, kacang lupa pada kulitnya. Ini mulai bersikap lunak nih kawan inilah. Ahok mengatakan kritikannya kepada Jokowi merupakan bukti kecintaannya kepada partnernya di saat memimpin Jakarta itu. Ahok mengatakan ia justru ingin menyelamatkan Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming. Ahok juga mengaku tidak membenci Jokowi meski ia harus dipenjara 2 tahun demi menjaga elektabilitasnya agar bisa ikut pemilu presiden periode kedua. Dan berikut kita simak pernyataan Ahok dikutip dari Liputan 6. Makanya saya bilang mukul, teman memukul itu bermaksud baik. Musuh mencium itu bermaksud tidak baik. Judas Kiss. Hati-hati, ini Judas Kiss. Makanya saya harap jangan sampai kalian nyesal. Tahu-tahu tiba-tiba lihat Mas Gibran, Pak Jokowi disikat. Dan kita tiba-tiba kaget. Kembali ke masa Orde Baru harus tunggu 20-30 tahun. Dan semua pekerjaan Pak Jokowi nggak diteruskan. Terlambat. Jadi yang paling benar adalah bukan Pak Ahok berdiri di sebelahnya Pak Jokowi, tapi Pak Ahok mencegah kepemimpinan itu terjadi. Kan saya sayang. Gimana lagi saya mau jelaskan cinta saya untuk Pak Jokowi meneruskan periode kedua. Sama halnya sekarang. Cinta saya untuk Pak Jokowi meneruskan programnya dengan Ganjar yang sanggup. Saya rela tinggalkan Pertamina.
Oke lah, lu udah kaya lah, lu dapat 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun pertama masih belum untung dong. Betul, gue lebih kaya kok sekarang. Karena gue dapat bonus dong. Kalau lu gak percaya gue kali ini, udah lebih kaya, masa lu gak percaya gue lakukan untuk Pak Jokowi di dalam tahanan dan serve 2 tahun di dalam tahanan. Dan saya keluar kok tidak pernah marah benci Pak Jokowi. Karena saya ingin negara ini dipimpin oleh orang yang benar. Nah, gimana nih kawan inilah setelah mendengar pernyataan Ahok di video tadi? Apa iya kritikan Pak Ahok tadi itu karena bukti kecintaannya kepada Presiden Jokowi atau bukan karena sakit hati? Sayangnya hingga saat ini belum ada tanggapan Presiden Jokowi ya terkait kritikan mantan partnernya ini. Kalau komentar kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar. Berita keempat ini mengenai kasus surat suara yang telah dicoblos yang tentunya ini kembali terjadi. Setelah di Taiwan, Malaysia, kini di Mekah, Arab Saudi. Sebuah video yang diunggah di akun X Twitter memperlihatkan seorang pria yang akan melakukan pencoblosan. Namun yang diterimanya ternyata sudah tercoblos. Dan yang dicoblos adalah pasangan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak, ini dia videonya. Saya kurang teliti untuk meriksa. Oke. Yang mana pada saat Bapak berkait yang mana? Yang ini. Ini sudah tercoblos ya. Oke. Yang pasangan dua sudah tercoblos. Yang Bapak yang mana? Saya dan ini. Dibalik Pak, dibalik. Biarnya gitu. Oke, terima kasih. KPU dan PPLN Jeddah ini buka suara berkaitan dengan video ini. Komisioner KPU Idam Holik juga mengatakan kasus suara tercoblos merupakan ranah Bawaslu. Namun ia menjelaskan pemilih yang mendapatkan surat suara rusak bisa menukar surat suara. Dalam aturan pemungutan suara, apabila surat suara rusak maka pemilih dapat meminta penggantinya sekali, ucap Idam Holik. Sementara itu Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah membenarkan video itu merupakan proses pemilu yang terjadi di Mekah. Namun ia memastikan kejadian saat itu bukan seperti yang dinarasikan di video, yakni adanya dugaan kecurangan. Yasmi mengatakan pemilih bernama Abdul Wahid mengaku tidak teliti saat pencoblosan. Pertama, Buya Abdul Wahid sudah menyatakan ketidaktelitian beliau saat pencoblosan. Kedua, beliau sangat tidak setuju dan menyayangkan narasi yang beredar seolah-olah telah terjadi kecurangan. Ketiga, beliau menyatakan pada kami bahwa para penyelenggara telah melayani dengan baik dan beliau sangat menghargai hal tersebut. Ucap Yasmi menirukan ucapan Abdul Wahid. PPLN Mekah juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginvestigasi kasus hoaks ini. Kami PPLN Jeddah akan meminta kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penyebaran informasi yang menyesatkan ini, ujar Yasmi. Ya, mudah-mudahan kita harapkan investigasinya ini benar-benar dilakukan dengan serius supaya terbukti ya kalau memang tidak ada kecurangan dalam hal ini. Dan kejadian ini tentunya jadi pengingat kita juga ya yang di Indonesia yang dalam beberapa jam lagi ini mau melakukan pencoblosan supaya sebelum mencoblos nanti bisa memperhatikan juga kondisi kertas suaranya dan penting juga mengetahui tata cara pencoblosan. Berita kelima atau berita terakhir ini tidak penting tetapi menggemaskan. Sebuah video memperlihatkan seorang pria dengan kain kafan, batu nisan dan perlengkapan jenazah lainnya. Ternyata kain kafan itu ditujukan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Si pemilik akun meminta Prabowo agar mengingat mati setiap hari. Akun VYNTO mengatakan orang dalam video bernama Ali Al-Jufri dan akun sosmednya Duta Kuliner. Akun Vinto juga men-tag Prabowo Subianto dan Partai Sosmed yang merupakan akun pendukung Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak, ini dia videonya. Ini ada kado dari kami untuk Pak Prabowo yang terhormat. Usia Bapak per hari ini sudah 72 tahun. Rasanya di usia Bapak yang menginjak kepala 7 ini, semua yang menjadi cita-cita banyak orang sudah Bapak dapatkan. Dari mulai jabatan jenderal sampai ketua partai dan posisi menteri sudah pernah Bapak rasakan. Kalau soal harta jangan ditanya, Bapak capres terkaya di antara yang lain. Perusahaan Bapak juga di mana-mana. Bahkan Bapak menguasai 500.000 hektar lahan HGU. Deretan koleksi mobil mewah juga sudah Bapak miliki. Soal semangat mengejar jabatan presiden juga patut diacungi jempol. Berkali-kali Bapak mencoba, namun Bapak belum menyerah. Saya paham, Bapak ingin sekali mendapatkan kekuasaan itu. Tapi melihat usia, mending sekarang Bapak deketin dulu yang Maha Kuasa. Saatnya Bapak mempersiapkan kehidupan yang abadi, agar hidup Bapak di dunia berakhir dengan happy ending, dan kehidupan Bapak setelah mati penuh dengan kebahagiaan.
Saya ingin kasih kado, ingin kasih hadiah untuk Bapak produk kami sendiri, seperangkat kain kafan dari Full Cover Indonesia. Ini udah ada namanya Pak Prabowo di sini. Ini kami kasih agar Bapak bisa ingat mati setiap hari. Isinya di sini dari mulai kain kafan, kapas, bendera kuning, sertifikat, buku wasiat, alat memandikan jenazah, sampai kamper dan parfum mayat juga ada. Kami doakan Bapak bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Karena sebaik-baik pengingat itu kematian, maka rasanya perlu tas koper ini untuk mengingatkan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Sehingga bekal amal soleh bisa Bapak persiapkan sebanyak-banyaknya. Yang tadinya orang-orang itu cinta dunia dan takut mati, semoga dengan ini Pak Prabowo berubah menjadi takut dunia dan cinta mati. Salam hormat dari saya untuk Bapak. Duh, kok jadi gini ya, bawa-bawa kain kafan, doain orang yang tidak baik hanya karena beda pilihan. Jangan ya kawan inilah ya, nggak boleh begitu ya. Tapi menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan melakukan pencoblosan. Pilih yang sesuai hati kalian, jangan pilih karena framing dari sosmed ya. Dan jangan lupa gunakan hak suaranya, jangan ketiduran sampai siang nanti nggak bisa nyoblos. Oke, dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Rustulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.